Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa untuk energi percintaan kamu hari ini. Seperti apakah yang terbaca tentang dia ataupun tentang kamu. Karena di sini juga bisa vice versa. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan coba kartunya. Cek untuk energi dia ataupun kamu hari ini. Apakah yang terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini kata hatinya mengatakan, please give me time. I never feel this way before. Mohon berikan aku waktu. Aku tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Ya, arti kata bisa jadi antara kamu dengan dia itu sudah berpisah atau hubungan kamu sudah berakhir. Kamu sangat menginginkan untuk meninggalkan dia, untuk berpisah dengan dia. Karena apa? Mungkinkah banyak permasalahan yang terjadi, atau dia sudah menyakiti kamu, atau dia sudah melontarkan kata-kata yang kasar kepada kamu, sehingga membuat kamu tidak mau memberikan kesempatan kepada dia, atau kamu tidak mau memaafkan. Ya, atau mungkin memaafkan, tapi kamu tidak menginginkan lagi ada hubungan bersama dia. Nah, jadi dia itu merasakan dia nggak bisa ternyata hidup tanpa kamu. Dia nggak bisa jauh dari kamu. Makanya di sini dia mengatakan, berikan aku waktu. Ya, dia mau ada kesempatan yang kamu berikan lagi untuk dia. Karena dia tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Mungkin rasa yang dia rasakan itu begitu sangat dalam, sangat mencintai kamu, dan dia tidak bisa melupakan kamu. Tapi dia sudah melakukan kesalahan. Nah, itu egonya dia. Itu egonya dia, terus dia maunya senang sendiri gitu ya. Dia maunya menang sendiri. Dia maunya kenyang sendiri gitu ya. Tidak memikirkan kebahagiaannya kamu. Selama ini mungkin antara kamu dengan dia itu sudah terjadi hubungan yang intens. Tapi kamu ngerasa sendiri. Kamu punya pasangan tapi ngerasa sendiri. Seolah-olah saling treatment itu sering terjadi di sini. Komunikasi tidak lancar. Itu yang mengakibatkan kamu merasa tidak sanggup untuk bertahan. Ya. Nah, dan dia ternyata benar-benar dia merasa kehilangan segalanya. Ya. Dia kehilangan sesuatu, segalanya, ya, apapun itu di saat kamu meninggalkan dia. Dia ngerasa jiwanya itu hancur. Dia merasa kesepian. Dia merasa tidak punya tujuan hidup. Oke? Nah, itulah yang membuat dia berharap ada kesempatan. Dia ingin memperbaiki semuanya. Atau bisa dikatakan antara kamu dengan dia di sini yang punya perbedaan, atau kamu dengan dia itu yang berjauhan. Sehingga ya kamu tidak bisa bertahan sampai detik ini karena tidak ada kejelasan. Dia tidak memperjuangkan, itu juga salah satu faktor di mana kamu tidak ingin bertahan di sini. Karena mungkin sudah cukup lama kamu bertahan. Dan juga kamu sudah cukup cukup banyak berjuang sendiri untuk dia. Sehingga akhirnya kamu udah lelah, capek menghadapinya. Sekarang kamu mungkin memilih untuk sendiri. Tidak memikirkan cinta-cinta dulu. Kadang sangat capek dan lelah, menguras pikiran, menguras otak, menguras tenaga kamu. Itu yang membuat kamu
harus meninggalkan dia. Nah, ternyata dia tidak bisa. Ya, you make me want to do bad things. Ya, dan dia mengatakan bahwasanya jika kamu tidak menerima dia, maka dia akan melakukan suatu hal yang buruk. Nah, dia menyalahkan kamu. Kamu membuat aku ingin untuk melakukan hal yang buruk gitu loh. Nah, itu kan dia masih ego, dia juga masih menunjukkan kearoganannya dia. Hari ini dia masih menunjukkan kearoganannya dia. Jadi gimana mau kamu berikan kesempatan kalau begini? Ya, mungkin kamu sudah sering memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat ke dia. Tapi tetap aja dia langgar, dia melakukan kesalahan lagi. Kenapa? Karena kamu itu udah sangat baik sama dia. Dia ngerasa kalau aku buat kesalahan lagi, kamu pasti mungkin akan memaafkan. Nah, karena dengan begitu akhirnya dia mulai jadi apa ya, besar kepala. Dia menjadi makin arogan, makin bertingkah gitu ya. Itu yang membuat kamu di sini merasa udah cukup. Aku tidak akan berikan lagi kesempatan. Oke? Nah, di sini ada juga sih beberapa dari dia ingin mengatakan, I just dream and wish for everything. Aku hanya bermimpi dan berharap untuk sesuatu. Ya, apa itu? Ya, mungkin dia bermimpi bisa bahagia bersama dengan kamu. Dia hanya bisa bermimpi dan berharap. Karena kenyataannya, kamu tidak menginginkan untuk memberikan kesempatan. Dan dia tahu, dia sadar kesalahan dia itu begitu besar terhadap kamu. Sehingga membuat kamu merasa memang harus benar-benar meninggalkan dia. Ya, dan dia tahu itu. Jikapun dia di posisi kamu, dia juga akan melakukan hal yang sama. Mungkin saja saat ini dia sudah sudah merasa dirinya itu udah cukup lah untuk memperjuangkan kamu lagi. Karena kamu tidak menginginkan. Walaupun dia harus melakukan hal yang buruk, ya. Itu mungkin sudah dilakukan bahkan ya. Tapi tetap aja kamu makin menjauh. Apalagi dia melakukan hal yang buruk gitu ya. Melakukan hal yang baik aja belum tentu kamu menerima dia. Apalagi melakukan hal yang buruk gitu loh. Jadi di sini logikanya itu belum jalan. Dia belum benar-benar berubah di sini gitu loh. Ya, kalau seseorang itu menginginkan hal yang terbaik, pasti dia akan merubah diri dia. Tapi ini, dia masih tetap dengan kearoganannya. Dia masih tetap dengan keegoisannya. Gimana kamu mau memberikan kesempatan kepada dia? Ya. Nah, di sini dia juga mengatakan, my love started when I met you. Nah, dia di sini mengatakan, hidup aku dimulai saat aku bertemu dengan kamu gitu loh. Mungkin dia juga masih teringat di saat dulu dia sedang down, sedang stuck ya, atau saat itu berada di titik terendah, ada kamu yang masuk ke dalam hidupnya dia, membuat dia itu makin menaik gitu loh. Ya, hidupnya itu makin bertumbuh, makin berkembang dan makin sukses. Mungkin dia merintis bersama kamu dari awal. Namun setelah dia berada di atas, dia lupa bahwasanya kamu dulu yang mensupport dia, yang selalu ada buat dia. Tapi dia cepat melupakan hal itu. Itu karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Dia mungkin bahkan menyadari, saat ini baru menyadari, kalau kamu itu punya peran penting dalam hidupnya dia. Tapi ya sudahlah, dia tetap dengan kearoganannya, ya. Think before you act. Nah, di sini dia sebenarnya berpikir ya. Dia berpikir terlebih dahulu sebelum beraksi gitu loh. Apa yang dilakukan dia? Apakah di sini dia mulai berubah? Dia mulai menjadi seseorang yang lebih bijak ya. Semoga aja ya ada perubahan pada dia. Kita coba cek di sini. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Kita cek ya, apakah yang terbaca untuk percintaannya kamu. Ya. Di sini taking a chance, dia benar-benar akan membuat suatu perubahan di sini. Karena bisa jadi dia tidak bisa melupakan kamu.
Dia pengennya itu kamu berikan kesempatan kepada dia, ya. Walaupun kamu tidak menyukai dia, dia berharap, berikanlah aku kesempatan lagi gitu loh. Karena mungkin benar-benar dia begitu sangat mencintai kamu. Yang jelas hatinya hancur saat ini, heartbroken, feeling lost, dia merasa kehilangan perasaannya, cintanya. Ternyata di antara kamu dengan itu terjadi sebuah karmic relationship ya. Kamu dengan dia itu selalu mencintai, hanya saja dia beranggapan ya, perception, atau dia ke trigger gitu ya. Sehingga membuat semuanya itu, dia itu menjadi ego, menjadi arogan, atau karena dia takut kehilangan kamu, sehingga dia semakin, melebihi apa ya, batas ambang memprotek gitu loh. Ya dia mungkin terlalu memprotek kamu sehingga membuat kamu tidak nyaman. Itu juga, bisa dikatakan karmik. Akhirnya menyakiti gitu loh. Saking mencintai juga, terobses juga, itu bisa dikatakan karmik. Takut kehilangan, membuat dia itu semakin memprotek kamu, oke. Nah, jadi di sini aku juga melihat, dia juga merasakan mirror dengan kamu, mirroring ya. Kamu mungkin dulu pernah mengalami hal yang serupa dengan dia juga seperti itu. Kalau kamu mungkin cepat menyadari untuk bisa merubah diri kamu ke arah yang lebih baik. Tapi kalau dia terlalu pelin-pelan, ya, dia pelin-pelan saat ini. Dia tidak bisa menentukan sikap. Dia tidak bisa bijak di sini, ya. Oke. Nah, dia seperti ingin memberikan surprise kepada kamu. Ada beberapa dari dia yang ingin memberikan kejutan kepada kamu. Ya. Kejutan itu apa? Kejutan apa? Ya. Mungkinkah kejutan bahwasanya dia akan mengatakan kalau kamu itu adalah seseorang yang dia cintai, dia sayang, dia ingin berkomitmen sama kamu, gitu ya. Atau kejutan dalam hal negatif. Ini yang membuat kamu akhirnya berpisah dengan dia. Temannya teman. Dia adalah seseorang temannya teman. Temannya teman kamu ya. Siapa lagi? Orang baru. Nah, ternyata ada orang baru yang ingin mendekat ke kamu. Di saat kamu tidak menginginkan kesempatan kedua untuk kau berikan kepada dia, orang di masa lalu. Karena apa? Karena kamu memilih orang baru di sini. Makanya kamu tidak menginginkan lagi orang di masa lalu ya. Karena kamu pikir juga capek dengan orang masa lalu. Karena dia selalu berbuat kesalahan dan tidak ingin berubah. Berubahnya sebentar aja, lalu berbuat lagi ya. Kenalan di sosmed, ini mungkin orang baru ya. Tapi berhati-hati untuk teman-teman yang berkenalan di sosmed. Karena terkadang banyak orang yang manipulatif ya, yang terobsesi sama kamu. Jadi dia juga ini terobsesi sama kamu. Makanya dia tidak ingin lepas dari kamu di sini. Oke. Kita coba cek dari Oracle ya. Tarot ya. Dari tarot. Seperti apakah yang terbaca? Oke, fokus pada kartu ini teman-temanku. Ada Five of Cup. Dia benar-benar galau di sini ya. Dia benar-benar galau. Dia benar-benar kehilangan kamu. Ibarat kata gelas yang pecah, retak gitu ya. Ini sudah sulit untuk dia satukan kembali, perbaiki lagi. Jadi hati dia itu benar-benar sudah hancur saat ini. Dia ingin memperbaiki, tapi sulit. Itu semua memang karena kesalahan dia, ya. Ini the Four of Swords. Dia berharap ada seseorang yang datang kepada dia untuk bisa menyembuhkan luka hatinya. Nah, di sini dia benar-benar kayak terluka, seakan-akan pedang ini menusuk tubuhnya, ya. Oke. Nah, jadi seseorang ini kayak benar-benar sangat terluka saat ini. Dia sangat terluka dengan kelakuannya dan itu membuat dirinya itu makin menderita gitu ya. Dia sadar dengan perbuatan dia, ya, dia makin menderita di sini. Ada Three of Swords. Dia semakin benar-benar tersakiti. Dia kayak merasa sangat tersakiti di sini. Karena kamu tidak bisa memberikan kesempatan kepada dia. Nah, apalagi di saat ini dia juga lagi sedang menyeimbangkan masalah keuangannya dia.
Dia di sini mungkin punya masalah dari segi keuangan, sehingga dia mencoba menstabilkan terlebih dahulu. Banyak hal yang membuat dia hancur. Masalah keuangannya dia, ya, masalah hati dan perasaannya, itu hancur, ya. Oke, kita akan coba lihat inisialnya siapa. Ada T, ada T, ada L, ada Tito, ada Luna, ya. Ada T lagi, ada U, ada P, ada Z. Untuk zodiak, kalau dari tarotnya kita lihat zodiaknya itu ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri. Di sini yang kuat kondisinya itu ada Aries, ada Virgo, ada Taurus, ada Scorpio, ada Aquarius. Oke, itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Jadi di sini kita akan melihat ya, kesimpulannya apa? Dia sangat kehilangan segalanya. Have I lost everything? Hatinya hancur. Ini, hatinya hancur. Dia kehilangan segalanya. Hatinya hancur. Dia tidak bisa hidup sepertinya tanpa kamu. Dia masih tetap menginginkan kamu di sini. Ya, dia sadar dia sudah berbuat kesalahan. Kesalahan dia itu menghancurkan diri dia sendiri. Oke, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Oke, teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.